Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nur Dwi Afifah dari SDN Mangga 3, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Dalam tugas demonstrasi kontekstual saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan yang mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana cara tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi-strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, saya akan memaparkan visi guru penggerak yang telah saya buat. Visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan memiliki pengetahuan yang berwawasan global serta wawasan lingkungan. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah gerakan pojok literasi untuk mewujudkan pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Dalam penerapan pendekatan inquiry apresiatif bisa dilakukan melalui metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Dalam metode Bagja ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran atau discovery. G. Gali mimpi atau dream. C. Jabarkan rencana atau desain. A. Atur eksekusi atau deliver. Tahapan yang pertama dalam metode Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama atau define. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan dan tindakan penyelidikan untuk dilakukan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi pada siswa? Tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan adanya pojok literasi diharapkan dapat merangsang siswa untuk gemar membaca dan memiliki daya nalar yang kritis. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah berdialog dengan siswa, guru maupun kepala sekolah mengenai pentingnya literasi di sekolah. Tahapan selanjutnya adalah G. Gali mimpi atau define. Dalam tahapan gali mimpi ini ada beberapa pertanyaan maupun tindakan penyelidikan yang bisa dilakukan. Antara lain, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di dalam pojok literasi? Selain membaca, juga bisa digunakan untuk share-in antara siswa dengan guru tentang pendapat dan harapan mereka ke depan. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di sekolah? Saya merasa sangat senang dan bahagia sekali. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat dari siswa? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah
membuat desain yang menarik, poster-poster, dan memberdayakan pojok literasi di sekolah. Tahapan selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan maupun tindakan penyelidikan yang bisa saya lakukan. Antara lain, 1. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Langkah yang bisa saya lakukan atau tindakan yang bisa saya lakukan adalah membuat perencanaan, pencapaian, serta target dalam mewujudkannya. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Target capaian rutin dilakukan setiap minggu dan berkelanjutan. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan serta berkelanjutan? Jawabannya adalah membuat aturan bersama siswa akan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi keberlanjutan pojok literasi. Tahapan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan maupun tindakan penyelidikan yang bisa saya lakukan. Antara lain, siapa saja pihak yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah menyusun siapa saja, tim kerja, dan deskripsi tugas setiap anggota tim kerja. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah melakukan dialog tentang deskripsi tugas dan peran tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah mengajak rekan guru lain dan kepala sekolah untuk melakukan observasi. Pertanyaan yang keempat adalah, kapan pojok literasi ini akan dapat dibuka? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah menentukan batas waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Demikianlah pemaparan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.